Ya, kalau kita lihat memang faktor kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan cukup memprihatinkan, di mana Ya. titik-titik api baru juga terus bermunculan yang membuat kepulan asap semakin tebal di sana. Penyakit pernafasan kini mengintai warga Kalimantan. Tapi kita akan pantau dulu ya bagaimana sebenarnya kondisi di wilayah tersebut bersama Bapak Roni Eka Saputra, Kepala BPBD Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi, Pak Roni. Assalamualaikum Pak Roni. Ya, Pak Roni, Waalaikumsalam. saat ini Selamat kondisi pagi. Karhutla sendiri, baik Pak Roni, saat ini boleh dijelaskan mungkin kepada kami Pak, bagaimana kondisi dari Karhutla sendiri, seberapa besar ancaman serius dengan asap tebal yang terjadi di sana, dan titik mana saja yang saat ini difokuskan oleh BPBD Kalimantan Selatan? Baik, jadi memang beberapa hari terakhir terjadi eskalasi peningkatan kejadian kebakaran. Sampai dengan hari ini ada 1.949 kejadian yang terjadi di Kalimantan Selatan dengan total luasan lahan terbakar sekitar 9.207 hektar. Eh, karena memang beberapa hari terakhir ada peningkatan titik hotspot. Sampai dengan hari ini titik hotspot yang tercatat dan terdata di kami adalah 11.751. Dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan ada 8 kabupaten kota yang sudah menetapkan status siaga darurat. Memang kami terus mengoptimalkan pemadaman dan antisipasi terjadinya karhutla. Saat ini untuk area pembagian penanganan karhutla dibagi dalam 3 titik, yaitu area ring 1 area ring 1 Kalimantan Selatan itu di daerah sekitar Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin dan Tanah Laut, yang mana di area ring 1 itu ada objek vital nasional yaitu berupa Bandara Samsudin Nur. Sedangkan untuk area prioritas 2 itu adalah di arah utara Kalimantan Selatan, sedangkan area 3 itu adalah di selatan Kalimantan Selatan yang terdiri dari Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bubu, dan Kota Baru. Sampai dengan saat ini kami terus berusaha mengoptimalkan Satgas Darat melalui pemadaman darat dan juga didukung operasi udara, yang mana kami mendapat dukungan dari 7 unit heli waterbombing, dari 4 unit dari BNPB, 3 unit waterbombing dari Kemenhan yang terdiri dari TNI, AU, dan Angkatan Darat. Baik, Pak Roni, sejauh ini apa tantangan yang dihadapi oleh tim pemadam di lapangan? Apakah memang api masih sulit ditembus, kemudian juga faktor cuaca yang panasnya ekstrim di sana juga ikut mempersulit proses pemadaman karhutla di sana, Pak? Baik, untuk kendala utamanya yaitu kami kesulitan mencapai titik api. Artinya lahan yang terbakar ini adalah lahan gambut, sehingga Ya. armada-armada kami, truk tangki yang berukuran besar dan berat tidak bisa mendekati ke titik api. Sehingga kami harus melakukan perjalanan darat di areal rawan gambut itu yang lumayan cukup jauh, eh, sehingga menyebabkan terhambat dan sulitnya kami mencapai titik api. Selain itu juga sumber-sumber air yang berada di sekitar lokasi terjadi kebakaran juga sudah mulai mengering, eh, eh, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan pemadaman. Apabila memang tidak terjangkau, kami menggunakan heli waterbombing. Namun heli waterbombing sendiri terkendala dengan jam operasional. Artinya waterbombing hanya beroperasi sampai dengan maksimal pukul 18.00. Sehingga apabila sampai dengan pukul 18.00 api belum bisa dipadamkan, akan dilanjutkan pemadaman oleh tim Satgas Darat melalui penyambungan selang yang cukup jauh. Ya Pak Roni, tadi Anda katakan ini ada titik fokus utama dari BPBD Kalimantan Selatan, belum lagi kurang lebih dari 11.000 hektar ya Pak ya. Ini memang wilayahnya wilayah apa sebenarnya? Apakah memang dekat juga dengan permukiman warga atau bagaimana Pak? Wilayah prioritas ini adalah area sekitar bandara. Jadi karena Oke. bandara merupakan salah satu objek vital nasional, kami berusaha bagaimana jangan sampai asap
ini mengganggu penerbangan. Sempat terjadi Penerbangan, kemarin ya. pada tanggal 19 terjadi 12 penerbangan yang terlambat dikarenakan minimnya jarak pandang di Bandara Samsudin Nur. Hal itu menyebabkan kami menetapkan prioritas utama adalah sekitar bandara, yang mana juga di bandara ini di sekitarnya adalah pemukiman warga. Baik, Pak Roni, kemarin juga Presiden Prabowo Subianto sudah mendatangi Kalimantan Selatan, salah satunya dalam memantau proses pemadaman karhutla di sana. Sejauh ini juga bantuan apa saja yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan kira-kira apa dampaknya untuk pemadaman karhutla ke depannya ini? Kami mendapatkan bantuan tambahan dari Bapak Presiden, yaitu penambahan unit heli waterbombing yang dari Kemenhan, ada 3 unit. Selain itu juga kami mendapatkan bantuan mesin-mesin buat untuk melakukan pemadaman. Alhamdulillah bisa lebih membantu kita mempercepat proses pemadaman, mengoptimalkan tugas-tugas darat, sehingga diharapkan dalam waktu dekat kami mampu mengairi lahan gambut, melakukan perendaman, dikarenakan lahan gambut karakteristiknya berbeda dengan kebakaran yang terjadi di lahan material. Artinya di lahan gambut itu lebih efektif dengan melakukan pemadaman dengan cara melakukan perendaman atau pembanjiran di daerah gambut tersebut, dikarenakan api yang terdapat di bawah permukaan tanah. Baik, tadi Pak Roni sempat mengatakan bahwa difokuskan di wilayah bandara karena memang kemarin sempat mengganggu 12 penerbangan begitu ya. Tapi selain itu juga karena memang area ini berdekatan dengan permukiman warga. Nah, karena berdekatan dengan permukiman warga, bahkan kebakaran hutan dan lahan ini kan sudah terjadi tidak hanya sehari 2 hari, Philip ya, Sudah tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, yang akhirnya dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan warga. Itu Kita akan dia. bahas hari ini ya. Ada siapa, Ratih? Kita juga ada. Pagi hari ini sudah ada Dr. Ranti Intani Afrilia Damita, SPP, dokter spesialis paru yang akan mendalami mengenai dampak dari kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan warga. Kita ajak langsung nih ya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Silakan, Dok. Pagi dok, silakan. Kita juga akan bahas nih ya bagaimana kemudian penyakit yang tengah mengintai untuk warga Kalimantan. Kalau kita lihat ini kebakaran hutan dan lahan, Dok, di sana penyakit pernafasan menjadi faktor paling penting untuk dikhawatirkan bagi warga Kalimantan. Pertanyaannya, kenapa? Apakah memang efek dari asap ini yang kemudian menimbulkan penyakit ISPA kalau kita bilang? Oke, jadi memang dampaknya ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Sederhananya di dampak jangka pendek memang paling sering menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Infeksi? Infeksi. Batuk? Batuk, salah satu keluhannya batuk, gejalanya batuk. Gitu. Itu cepat nggak sih, Dok, kira-kira ketika untuk kita berbicara jangka pendek? Dalam 1, 2, 3 atau mungkin 1 minggu apakah memang langsung bisa berdampak ke pernafasan warga di sana kira-kira? Iya, tentu saja bisa gitu. Jadi kebakaran hutan itu kan menyebabkan munculnya polusi ya. Jadi polutan yang mengiritasi saluran pernafasan gitu. Jadi sepanjang saluran pernafasan kita itu ada lendir-lendir, kemudian ada lapisan mukosiliari, kita sebutnya rambut getar ya, sebagai pertahanan pertama gitu. Nah itu juga dia kan kalau mengalami kena polusi, kena iritan, terjadi gangguan gitu. Jadi fungsinya agak terganggu gitu. Jadi kalau fungsinya terganggu tentu saja pertahanan tubuh alaminya akan juga ikut terganggu gitu. Itu biasanya untuk jangka pendek ya dok. Tapi kalau untuk jangka panjangnya sendiri apa sih yang menjadi kekhawatiran ini bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh? Oke, jadi kalau kebakaran hutan itu kan banyak menimbulkan, seperti tadi saya sudah sebutkan, banyak menimbulkan zat-zat yang berbahaya ya. Salah satunya mungkin kita sudah sama-sama kenal yang kita sebut dengan PM 2,5. Iya. Apa tuh, PM 2,5 itu partikulat meter, jadi yang ukurannya itu 2,5. Jadi dia bisa sampai tembus ke lapisan saluran pernafasan bawah gitu. Oke. Jadi kan kalau yang tadi tuh yang agak besar-besar mungkin ketahan di hidung gitu ya. Sampai ke area tenggorokan? Iya, mungkin tertahan di saluran pernafasan atas gitu. Nah, tapi kalau dia kecil, dia bisa tembus terus turun ke bawah, sampai ke yang paling bawahnya kita sebut alveoli, itu bagian paru. Itu maksudnya gimana dok? Jadi kan kalau dari atas, saluran pernafasan atas mulai dari hidung, tenggorokan, itu saluran pernafasan utama, bronkus gitu ya. Itu ada yang tadi tuh ada mukosiliary system,
Jadi rambut-rambut getar dia mengusir tuh benda-benda asing. Nggak sampai masuk ke dalam tubuh lah ibaratnya. Iya, nah tapi kalau dia ukurannya kecil, dia lolos tuh dari sistem pertahanan itu, terus dia bisa masuk sampai terus ke bawah yang kita sebut dengan alveoli. Nah, alveoli Mengumpullah di situ atau ya, jadi di alveoli itu kan bagian di mana pertukaran antara oksigen, udara yang masuk ke pembuluh darah tuh, yang diserap ke pembuluh darah. Jadi kalau dia sampai ke situ, dia bisa ikut aliran darah, kemudian menyebabkan peradangan kronik, peradangan yang terus-menerus, sehingga dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan yang lebih itu serius. biasanya berapa lama, Dok? Dalam arti kan sebenarnya karhutla ini kan terjadi setiap tahun, kemudian juga durasinya nggak cuma sehari 2 hari, bahkan berbulan-bulan. Nah, itu akan berdampak kepada kesehatan mulai kapan, sejak kapan dihirup, dan dengan durasi berapa lama itu akhirnya bisa parah di dalam tubuh, Bu? Sebenarnya sejak pertama kali terhirup sudah bisa menimbulkan gangguan gitu, kesehatan, gangguan ya? kesehatan, dan Nggak harus berbulan-bulan ya? nggak harus. Nah pertanyaannya adalah selanjutnya, kan tadi kan kalau memang ada yang tertahan di saluran pernafasan atas, begitu ya, ada pula kemungkinan masuk ke saluran pernafasan yang lebih dalam. Nah itu akibat pekatnya kabut asap atau karena memang seringnya, lamanya seorang warga begitu yang menghirup asap tersebut, Dok? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Jadi kalau paparannya terus-menerus kan akan terpapar terus-menerus gitu. Zat-zat itu akan masuk terus-menerus, menyebabkan peradangan. Kan kalau benda asing masuk, kita kan respon imun tubuh akan menimbulkan peradangan ya. Betul. Nah, kalau peradangan yang terus-menerus itu kan akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada akhirnya gitu. Nah itu gejalanya apa sih, Dokter Ranti? Kalau kita kan taunya cuma batuk, Batuk, tenggorokannya pilek, perih nih, biasanya pilek begitu, nih. udah. Tapi kalau tanda-tanda bahaya ternyata nggak cuma sekedar batuk tuh apa aja? Tapi tahan dulu ya. Oke. Kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Sebelum kita melanjutkan dialog pada pagi hari ini, kita juga akan saksikan dulu kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau, di mana sudah 2 pekan terjadi dan asap pekat yang menyelimuti wilayah tersebut mulai menjadi kekhawatiran bagi para siswa. Asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar, di mana kondisi ini sudah berlangsung selama 14 hari. Ratusan petugas gabungan juga masih terus berjibaku untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Mereka juga tersebar di sejumlah titik untuk menyiram kobaran api. Petugas hingga kini berupaya keras agar api tidak semakin menyebar ke wilayah pemukiman. Asap pekat tidak hanya terasa di sekitar lokasi kebakaran, namun juga menyebar ke permukiman warga hingga jalan lintas Sumatera. Tentunya kondisi ini menjadi kekhawatiran khususnya di lingkungan sekolah yang masih terus melakukan aktivitas belajar mengajar. Meski asap cukup pekat dan kualitas udara belum sehat, pemerintah Kabupaten Kampar belum juga menginstruksikan sekolah untuk meliburkan siswa. Bupati Kampar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui kondisi kualitas udara di wilayah Kampar. Tentunya kita berharap meskipun belum diliburkan, tetapi para siswa juga sudah diberikan edukasi untuk terus memakai masker ya. Betul, dalam Kalau beraktivitas ya. Belajar, Di luar ruangan. terus melakukan aktivitas di sekolah. Masih dari informasi kebakaran hutan dan juga lahan, pemirsa, ini kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kota Pekanbaru, Riau. Petugas gabungan dibantu 2 unit mobil water cannon dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar lahan gambut sejak 2 hari terakhir. Di lahan gambut seluas 1,5 hektar yang ditumbuhi semak belukar di Jalan Sidorukun Ujung, Kecamatan Payung Sekaki terbakar sejak 2 hari lalu. Api membakar semak belukar di lahan gambut yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke area lainnya. 2 unit mobil water cannon milik Polresta Pekanbaru turut dikerahkan dengan kapasitas ini sekitar 4 hingga 6 ribu liter air. Kendaraan yang biasa digunakan untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut ini dimanfaatkan untuk membantu memadamkan titik api yang berada dekat dengan badan jalan. Medan yang sulit ditambah cuaca panas membuat upaya pemadaman harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Riau, sudah ada rekan kami Nofri Afandi yang sejak kemarin juga sudah terus memantau bagaimana proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sana. Kita sapa dulu, selamat pagi Nofri, bagaimana kemudian kondisi terkini di sana? Apakah titik-titik api juga sudah mulai berkurang dan bagaimana parahnya kepulan asap yang terjadi di sana, Nofri?
Ya, Philip dan juga pemirsa, saat ini memang sejak pagi di Desa Rimbo Panjang yang merupakan salah satu lokasi titik api aktif akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ini diguyur hujan sehingga saat ini sejumlah titik ataupun lahan-lahan gambut yang terbakar berhasil padam. Nah, saat ini kita lihat bahwa kepulan asap masih begitu terlihat cukup pekat dan membuat perih mata dan juga pernafasan jika tidak menggunakan masker yang tepat. Nah, saat ini pemirsa, kita lihat petugas pun masih terus berupaya untuk menyemprotkan air untuk memadamkan dan mendinginkan api. Mengingat ini lahan ini dipenuhi dengan area lahan gambut sehingga air harus disemprotkan hingga ke dasar ataupun ke bawah lahan gambut tersebut untuk menghindari terjadinya api membara kembali akibat angin kencang, di mana memang pada sore kemarin ini api yang ada di lokasi Desa Rimbo Panjang ini berhasil dipadamkan, namun pada malam hari dengan kencangnya angin api kembali membara dan syukurnya hujan melanda sehingga api tersebut berhasil dipadamkan. Nah, memang tadi kami mengkonfirmasi Kepala BPBD Provinsi Riau yang menyatakan bahwa sejak kemarin ini terus melakukan operasi modifikasi cuaca sehingga hujan pun terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau, salah satunya di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini. Saat ini pemirsa, memang awalnya pada sore hari ataupun siang hari kemarin terpantau terdapat 393 titik panas ataupun hotspot di Provinsi Riau. Dan pada malam hari dari data yang dikeluarkan oleh BMKG Provinsi Riau terjadi penurunan jumlah titik hotspot menjadi 153 dan data terbaru pada pagi hari ini titik panas kembali meningkat menjadi 223 titik. Nah, saat ini untuk jarak pandang yang sebelumnya sempat berada pada angka radius 800 sampai 2 km. Namun dari data terakhir, jarak pandang ini mulai membaik di wilayah kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar Riau ini dengan radius 3,5 km. Nah, kita harapkan hujan akan terus mengguyur dalam beberapa hari ke depan sehingga dapat membantu petugas dalam memadamkan dan mendinginkan api yang membakar sejumlah titik, di mana dari data terakhir terdapat 7 titik api yang tersebar di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sementara itu, saya kembalikan ke Philip di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi untuk laporannya langsung dari Kabupaten Riau. Kita juga berharap semoga kebakaran hutan dan lahan di sana cepat terselesaikan dan tetap jaga kondisi juga untuk Nofri. Terima kasih, Nofri. Saya mau langsung ke Pak Roni, Kepala BPBD Kalimantan Selatan yang masih terhubung dengan kami. Pak, kalau kita lihat tadi di wilayah Riau ini memang sudah ada turun hujan di sana. Bagaimana kemudian potensi turunnya hujan di wilayah Kalimantan Selatan? Apakah memang ada potensi turun hujan atau diperlukan modifikasi cuaca yang ekstrim di sana, Pak Roni? Baik, jadi kami sudah pernah melaksanakan OMC di tanggal 15 sampai 21 Juli yang lalu. Kami melaksanakan OMC selama 7 hari dan sempat terjadi hujan di Kalimantan Selatan. Namun setelah tanggal 21 Juli OMC operasi modifikasi cuaca kami hentikan dikarenakan kondisi awan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan OMC di atas Kalimantan Selatan. Sampai dengan hari ini semua bahan dan pesawat OMC masih di standby-kan di tempat kami menunggu kondisi awan di Kalimantan Selatan. Pak Roni, kalau melihat kan petugas ini juga berjibaku, mungkin boleh diceritakan juga kondisi dari para petugas di lapangan seperti apa, Pak? Memang kawan-kawan di lapangan terus kami ingatkan untuk menjaga keselamatan pribadi dan kelompok. Artinya sebelum melakukan penugasan wajib dilengkapi dengan masker dan alat pelindung diri yang memadai sehingga mengurangi resiko terganggu saluran pernapasan ataupun cedera lainnya. Kami juga mengusahakan agar pemadaman tetap dilakukan, jangan sampai pada malam hari, dikarenakan resikonya lebih tinggi dan membahayakan petugas di darat.
lapangannya. Baik, saya mau ke Dokter Anti. Dokter, kalau berbicara mengenai bagaimana para warga ataupun petugas di sana yang memang terpapar asap tebal, kemudian juga terganggu pernafasannya, ini bisa membedakan bahwa ini hanya batuk biasa atau tenggorokan yang perih biasa, tetapi ini bukan atau memang ini sudah dalam kondisi yang cukup berbahaya untuk kesehatannya. Oke, Membedakannya seperti apa? membedakannya tentu saja agak sulit ya, karena memang kalau keluhan pernafasan rata-rata memang batuk gitu. Oke. Jadi yang jelas kan ada paparan, ada pajanan, dan itu menyebabkan batuk, dan bisa diperkirakan itu karena paparan terhadap iritan atau polutan. Apakah terlihat juga mungkin ada demam tingginya atau seperti apa biar Atau mungkin bisa biasanya banyaknya lendir ya, yang mungkin yang memperparah kondisi seseorang kalau memang sudah terpapar cukup parah. atau sudah sesak nafas jatuhnya? Iya. Biasanya seperti apa, Dok? Ya, kalau keluhan awalnya biasanya kan dia memang Batuk, batuk, dan pada kondisi tertentu dia bisa menimbulkan keluhan sesak nafas gitu. Terutama pada orang-orang yang mempunyai bakat asma misalnya, atau penyakit paru obstruktif kronik gitu. Jadi paparan yang terus-menerus menyebabkan iritasi, dan itu menyebabkan hiperinflamasi atau hipersekresi dari saluran nafas gitu. Jadi iritan yang terus-menerus, polutan yang terus-menerus itu menyebabkan saluran nafas menyempit dan memproduksi cairan atau lendir lebih banyak. Oke. Gitu. Jadi dan pada akhirnya tentu saja akan menimbulkan sesak. Apa? Ya. Nah, kalau kita lihat juga, Dok, ini sebenarnya untuk kategori usianya ada nggak sih kategori usia yang memang sangat rentan untuk terkena penyakit pernafasan ini, Dok, kalau dari akibat tadi karhutla ini? Oke, jadi kalau dari dampak kebakaran ini yang tentu saja ada kelompok-kelompok rentan ya, pada bayi balita gitu ya. Bayi dan balita ya, karena memang mereka memiliki saluran nafas yang ukurannya lebih kecil, dan kemudian frekuensi nafasnya juga kan lebih cepat. Oke. Gitu. Jadi menarik udaranya lebih cepat gitu, menarik polutannya. Kemudian orang-orang lansia yang tentu saja sistem imun atau daya tahan tubuhnya Menurun ya? lebih turun gitu. Kan kayak tadi tuh yang bulu-bulu getar itu pada orang tua juga dia selain kulit yang keriput gitu ya, saluran nafasnya juga mulai mengalami gangguan fungsi. Jadi si bulu-bulu rambut getarnya itu mulai menipis, gerakannya mulai tidak simetris, sehingga itu yang menyebabkan dia mengalami gangguan fungsi gitu. Harusnya bisa mengusir iritan atau polutan, ini enggak gitu. Makanya Memang sudah faktor usia tadi. ya, jadi orang-orang lansia itu dikatakan juga sebagai kelompok berisiko tinggi. Mungkin pemirsa juga pengen tahu ya, Philip ya, terkait kan tadi kita memberikan informasi bahwa ada beberapa sekolah yang juga tetap memberlakukan sistem pembelajaran secara langsung, walaupun mungkin murid-muridnya menggunakan masker, tapi dengan menggunakan masker aja cukup nggak sih, Dok? Atau memang mereka itu harus beraktivitas di rumah aja, nggak boleh keluar rumah? Apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat? Nah, mungkin sedikit saja menambahkan pertanyaan Ratih. Artinya juga tadi reporter kita Novri Afandi juga menjelaskan bahwa kalau tidak memakai masker yang tepat itu ternyata asapnya masih terasa dan sangat menyesakkan begitu, Dok ya. Apakah memang diperlukan masker yang tepat Khusus, begitu? ya. Khusus? Jadi memang sebaiknya kalau dalam kondisi seperti ini menggunakan masker yang standar gitu, dan standarnya di sini tuh bisa dikatakan N95, jadi 95% menyaring gitu filter. Dan N95 atau KN95. Itu penggantian maskernya baiknya seperti apa, Dok? Dalam arti memang sehari sekali boleh atau memang lebih sering diganti lebih bagus atau bagaimana? Ya, sebenarnya pemakaian masker yang tepat itu begitu dipakai kemudian dibuka ya udah nggak usah dipakai lagi. Sekali gitu. pakai doang berarti, Dok? Harusnya ya. Tapi dalam kondisi tertentu bisa kita akalin gitu ya. Jadi misalnya digantung terpapar sinar matahari gitu. Untuk membunuh kuman yang membunuh kuman. dipakai sebelumnya. Iya, artinya tapi begitu kan ya. masalahnya N95 juga nggak lazim digunakan oleh masyarakat. Loh. Iya. Masyarakat tuh biasanya pakainya yang surgical Masker medis yang tipis itu ya. Nah, itu berapa tuh? Surgical N berapa tuh biasanya yang dipakai masyarakat? surgical mask masker bedah biasa. Daya serapnya di bawah berapa? Oh, jauh banget gitu. Kalau misalnya yang dokter sarankan N95. Nah, respirator 95%. Nah, kalau yang biasanya dipakai itu biasanya berapa respiratornya, Dok? Di Itu. bawah 50. Iya, gitu. Jadi untuk kondisi ini sangat nggak standar gitu, karena masih melewat, Terpapar juga. masih terpapar, dan partikel-partikelnya masih nembus. Jadi lebih baik kita berdiam diri di rumah atau masih boleh beraktivitas keluar rumah, Dok, dengan kondisi seperti saat Kalau ini? kondisi seperti yang kita lihat ini ya, sebaiknya memang menghindari aktivitas di luar gitu. Sebaiknya memang aktivitasnya di dalam ruangan yang ya dibatasi lah gitu. Kalaupun harus keluar ya menggunakan masker
N9 ini. Oke, Dok, saran dokter untuk mencegah penyakit pernafasan terjadi di sana, apa lagi Dok yang bisa disarankan untuk warga Kalimantan ataupun sekitaran yang terdampak kebakaran hutan dan lahan saat ini? Iya, selain yang utama kan sebenarnya preventif ya. Jadi ya itu tadi salah satu upayanya, kalau tidak perlu ya nggak perlu keluar. Mengurangi aktivitas keluar. Kalau nggak perlu nggak usah keluar ruangan gitu ya. Kemudian kalaupun harus menggunakan masker. Kemudian di rumah sendiri juga sebaiknya membatasi aktivitas yang bisa menimbulkan polutan gitu. Jadi kayak misalnya udah di dalam rumah terus masih Jangan bakar sate gitu. Ya. Banyak polutan yang Laper ya ada nanti ya. Iya, masak-masak yang bakar-bakar gitu. Terus abis itu apa namanya? Rutin pengecekan juga perlu nggak sih Dok, artinya begitu? Ya itu kalau udah sampai ke kuratif ya. Jadi kalau udah mulai ada keluhan, sudah mulai ada gejala. Atau pakai itu pembersih apa namanya? Air purifier. Air purifier ya. Air purifier sangat membantu sih, apalagi yang ada HEPA filternya gitu ya. Jadi itu ya bisa aja disarankan. Oke, selain upaya dilakukan, tapi kita berharap juga permasalahan karhutla ini dapat segera terselesaikan ya, sehingga kasihan juga kan warga setempat warga juga bisa kan. bebas beraktivitas. Terima kasih Dokter Ranti Oke, untuk waktunya dan sama-sama. juga Pak Roni, Kepala BPBD Kalimantan Selatan. Kita berharap semoga pencegahan ataupun proses pemadaman karhutla di sana berjalan dengan lancar. Jadi habis ini kita mau kemana nih Rati? Kita mau kasih informasi yang menarik lainnya ya. Oke. Tapi tahan dulu saja, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.